Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali pada hari ini saya berada di kediaman Mbak Siska ya, saya panggilnya. Boleh. Assalamualaikum Mbak Siska. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Seger alhamdulillah. Nah, pada hari ini saya janjian sudah cukup lama ya. Alhamdulillah baru hari ini kesampaian, jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Siska ya. Mungkin saya yakin para pemirsa sudah banyak yang tahu Mbak Siska di channel Ngaji Cerdas ya. Masya Allah, ceritanya sangat menginspirasi ya buat kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja. Kisah ya, seperti biasa lah ya, kisah seorang mu'alaf gitu ya Mbak ya. Seperti biasa kan kita tahu lah, orang muslim pasti penasaran, Gitu ya. kok orang di luar Islam masuk Islam, kenapa gitu ya, siapa yang suruh gitu ya, ada yang maksa nggak gitu ya. Itu biasa lah ya. Nah, sebelum saya ngobrol dengan Mbak Siska, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, juga yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, ataupun juga yang ingin berpartisipasi ya di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin. Baik, kita mulai aja dengan Mbak Siska. Mbak Siska sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau mulai dari mana agak bingung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita korek lagi. Mbak Siska, Ya. kan Sada tahun Februari 2015. 2015. Beda tipis sama saya itu sebenarnya. Beda tipis ya, 2015. Berarti sekarang udah tahun ke-7 ya. Gimana Mbak? Islam masih sangat meyakinkan buat Mbak Siska ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Islam itu penuh dengan ilmu ya, syarat dengan ilmu gitu. Dan sesuai dengan fitrah manusia. Betul. Jadi memang Islam adalah agama fitrah. Jadi hukum-hukum yang dibuat atau hukum-hukum yang harus kita ikuti di dalam agama Islam itu sesuai dengan fitrah kita gitu. Jadi kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus zakat gitu kan? Nah, itu tuh secara ilmiahnya tuh ada penjelasannya. Di situ lebihnya gitu ya. Jadi ada penjelasannya. Jadi bukan asal sekedar sami'na wa ata'na gitu, kami dengar dan kami taat, bukan hanya seperti itu. Ada penjelasan-penjelasan ilmiah yang bisa kita pelajari. Banyak banget hal yang terus terang saya pertama kali di awal-awal nggak ngerti gitu, kenapa sih harus begini, kenapa harus kita ikutin gitu. Nah, ternyata itu cuma permasalahannya adalah karena kita kurang jalan-jalan, istilahnya kurang piknik, kurang agak jauh jalan-jalannya dikit. Jadi sebenarnya kurang membaca aja, kurang mempelajari. Nah, Allah adalah Allah yang maha baik. Ketika kita benar-benar bertanya, ketika kita benar-benar mencari, Allah pasti jawabannya. Entah gimana jalan ceritanya. Apakah ada ketemu guru, ketemu teman, ketemu youtuber yang kayak Kodoki, kayak Dr. Menahim Ali gitu, yang memberikan bukti-bukti gitu kan. Artinya saya terus terang banyak sekali belajar dari Dr. Menahim Ali. Saya bersyukur banget itu ketemu ya dengan pengen banget kalau boleh ketemu. Ayo. Alhamdulillah kalau bisa. Boleh insyaallah. Karena gini, saya mendapatkan guru penjelasan dari guru saya sebelumnya itu adalah banyakan dari analisis. Analisa kita baca Bible-nya kayak apa, sehingga secara analisa kita pikir begini jawabannya harusnya. Nah, itu hanya baru analisanya saja gitu. Tapi ketika dengan Dr. Menahim Ali, saya diberikan bukti-bukti nyatanya berupa tulisan-tulisan yang dari abad keberapa yang nggak tahu gitu ya. Saya benar-benar terkagum-kagum dan saya bahagia banget bahwa berarti apa yang saya pelajari benar. Gitu. Apa yang saya pelajari benar karena dibuktikan. Ini sekarang udah bicara pembuktian gitu. Nggak lagi bicara soal sekedar nalar berpikir gitu. Banyak orang yang mengatakan yang di luar Islam tuh yang mengatakan pada saya bahwa kamu nggak bisa menggunakan akalmu saja gitu. Itu kamu hanya mengandalkan kekuatan manusia gitu. Nah, tapi sekarang ternyata
Allah baik. Betul. Ya, Allah kasih. Ini loh buktinya, ini loh buktinya, ini loh buktinya segitu. Jadi Mbak Siska pernah nggak ngelihat orang nyimpen buku di dapur? ya saya juga suka. Oh, ada juga. Saya juga suka. Saking di mana-mananya ya maksudnya ya. Saking di mana-mananya. Saya berapa kali ke rumah Pak Ali. Saking banyaknya kitabnya. Ya. Saking nggak ada tempat lagi, ke dapur Pak bukunya Mbak. Jadi Nah itu yang saya pengen tuh. Jadi saya benar waktu saya masuk Islam itu pertama kali tuh saya merasa seperti dibukain perpustakaan yang besar sekali Gitu tuh ya, seperti itu gitu. ya. Jadi rasanya pengen semua pengen saya baca. Cuma kok ya waktu saya kok nggak ada. Kok ya ini kok Ya. saya baru umur segini. Kok ya baru begini. Tapi ya sudahlah itu memang bagian yang dari Allah. ada bagiannya lah. Ada ya, bagiannya lah ya. Ada masing-masing lah ya. bagiannya dan ternyata alhamdulillah media sudah begitu dengan mudahnya. Saya nggak usah banyak-banyak baca-baca. Yang penting saya dengerin Dr. Menhaim Ali. Saya Ya. dengerin Kodong udah cukup untuk bisa menjadi bukti gitu bahwa semua ilmu yang saya pelajari yang saya dapatkan sebelumnya berupa analisa itu ada buktinya. Ada buktinya. Enggak, saya cuman kadang-kadang takut istrinya Pak Ali itu salah ngambil buku, tangkain bumbu gitu ntar. Ntar masuk wajan aja kitab nih pasti bisa rame perang dunia ntar itu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi memang betul Pak Ustadz Menhaim Ali dan saya kan yang tergabung di dalam Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini kan tujuan kita, visi misi kita kan memang membentengi akidah umat Islam. Salah satu misi kita adalah melalui ilmu kristologi. Tetapi ilmu kristologinya nih kita tidak mau yang hanya sekedar retorika gitu Mbak. Semua harus ada bukti. Dan kalau bisa bukti-buktinya malah kita menggunakan bukti-bukti dari kalangan mereka sendiri. Itu yang kita pakai dengan metode Muqabadah. Ya. Bahkan imam-imam ulama-ulama kita di abad pertengahan juga sudah menggunakan metode yang seperti itu gitu ya untuk menyanggah kaum sebelah gitu lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita nggak bicara mengenai proses dulu Mbak Siska dari seorang Kristen menjadi seorang sekarang ustazah gitu ya. Enggak lah, terlalu berat ustazah. Habis apa? Masih belajar banget. belum ustazah. Enggak lah, saya yakin Mbak Siska ini ilmunya udah sangat tinggi lah. Maksud saya prosesnya itu loh yang kita sedang cari, yang bisa menjadi inspirasi buat kita umat Islam sebagai penguat iman kita gitu Mbak. Nah, boleh nggak Mbak cerita awalnya gimana? Ya seperti yang sudah saya ceritakan ya, bahwa pertama, siapa tahu ada yang ketinggalan gitu ya, ada yang belum diceritain ya. Ya gitu. Kalau cerita itu ya memang mulanya memang sejak saya sekolah dulu itu memang pernah jadi guru sekolah minggu dan memang ada keinginan ya untuk menyampaikan ya waktu itu saya berpikir itu adalah kebenaran. Ya gimana juga kan keyakinan itu menyatakan bahwa asal kamu percaya saja gitu ya, asal percaya saja maka Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu, maka dosamu akan diampuni. Segitu mudahnya gitu kan. Jadi waktu itu kan pemikiran saya kan seperti itu juga dong kok. Jadi saya pengennya semua bangsa ya semua orang lah ada amanat agung ya. Iya dong, apa yang saya punya kan harus saya bagiin dong sama orang-orang dong ya kan. Masa saya nikmati sendiri kan salah kan kalau kayak gitu kan. Rasanya saya benar dan itu benar. Tiap kali sejak saya SD sih saya sebenarnya ketika saya sudah mulai mengerti tentang agama Kristen itu saya suka kasihan sama teman saya yang muslim. Yang belum masuk Kristen gitu. Saya pikir masuk neraka lo gitu ya. Kasihan banget sih kamu gitu. Kamu masuk neraka gitu ya. Kamu capek-capek gitu melakukan banyak ibadah apa segala macam. Kamu nggak akan ibadahnya nggak akan pernah sampai. Dalam hati kan begitu ya. Nah jadi itu yang membuat saya sebetulnya mau jadi guru sekolah minggu, aktif di gereja dan sebagainya gitu ya waktu itu. Nah dia memang banyak baca. Tapi memang dalam pembacaan Alkitab itu memang sudah banyak pertanyaan dalam hati gitu ya. Walaupun pertanyaan itu ketika kita dulu mau bertanya itu jawaban-jawabannya tidak memuaskan. Ya baik dari pendeta, baik dari orang-orang tua, baik dari pendahulu-pendahulu gitu ya. Nggak memuaskannya gimana Mbak? Nggak memuaskannya itu menurut saya nggak kayak gitu harusnya. Nggak diurapi Roh Kudus kali. Ini nih ya bagian yang saya setelah saya hijrah itu banyak saya dari teman-teman lama itu yang bilang kamu tuh Roh Kudus sudah lari dari kamu, makanya kamu jadi nggak ngerti lagi sekarang gitu. Saya tuh tunggu sebentar, Roh Kudus yang mana nih sekarang ini ya? Kalau Roh Kudus berapa Roh Kudus? Nah gitu kan ya sekarang gini logikanya kok kalau misalnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya, Roh Allah itu mengirimkan nabi-nabinya dari mulai Adam sampai dengan Isa. Kita meyakini Isa dan meyakini Nabi Muhammad. Ada benang merahnya sebetulnya, yaitu ajarannya sama. Pesannya satu ya. Pesannya sama, yaitu mereka mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiba-tiba
tiba kita disodorkan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mana dia adalah jelas-jelas manusia gitu. Naik pangkat. Jelas-jelas manusia ya. Jelas-jelas manusia dan itu bukan Allah gitu. Dan itu adalah Tuhan, tapi itu dinyatakan adalah Tuhan. Sekarang yang beda sendiri ini dinyatakan sebagai Roh Kudus. Nah, ketika kita tidak mempercayai itu, kita dikatakan Roh Kudus lari dari kita. Sekarang saya tanya sih, ini Roh Kudus yang mana nih sekarang? Kan gitu kan? Iya nggak kok? Iya kan? Iya, masuk akal. Karena itu ada benang merahnya loh. Kenapa saya meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah benar? Salah satunya adalah benang merahnya di situ kok. Bahwa dia mengajarkan hal yang sama. Bahkan ajaran kasih yang dinyatakan ada juga di Islam, ada juga di sana gitu. Bahkan nggak cuma ke manusia ya. Kasih sayangnya. Kasih sayang ke tumbuhan, ke hewan ya, semua makhluk. Bahkan kita nyembelih binatang aja ada adabnya. Ada doanya. Ada doanya, nggak main potong aja. Nggak boleh kita bikin binatang itu takut ya. Nggak boleh. Masya Allah ya. Terus lanjut mbak tadi gimana? Sampai mana saya tadi? Prosesnya tadi yang setelah mendapatkan jawaban tapi nggak puas gitu. Iya. Jadi begitu saya masuk di kampus saya dulu di tingkat 1, roommate saya teman sekamar ya, teman sekamar saya masuk Islam, saya kecewa banget, saya marah banget. Dan memang di waktu itu mengajukan banyak pertanyaan memang. Dan saya nggak bisa jawab. Waktu itu saya cuma bilang, tolong tunggu bentar ya, saya mau bawa kamu ke rumah saudara saya yang pendeta gitu. Saya bilang, saya buat diskusi. Tapi belum sampai waktunya dia udah hijrah, udah pakai hijab dan sebagainya. Saya marah sebetulnya dalam hati gitu, marah karena saya kesel gitu ya. Dan saya kesel pada diri saya sendiri, kenapa saya nggak bisa jawab ya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya pertanyakan terus, saya cari jawabannya, tapi ya itu tadi nggak terjawab. Nggak memuaskan, nggak terjawab. Bisa kasih contoh satu aja mbak pertanyaannya? Pertanyaannya salah satunya, kenapa sih orang Islam tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Padahal di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat yang tidak terlalu sulit gitu. Nah, kemudian saya tanya banyak orang, semua bilang itu karena mereka yang kalangan Kristen ya waktu itu ya, bilang jawabannya bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran itu gitu. Ya hati kecil saya cuma bilang gini, ini kalimat mudah banget kok. Ada apa sama mereka sih gitu. Tetap gitu. Tetap jadi nggak menjawab pertanyaan saya, nggak mungkin gitu hanya gara-gara itu aja terus mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah, ini kalimat gampang banget, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya sudah, mau apa lagi, mau gimana lagi, nah itu. Nah udah setelah itu pertanyaan itu saya simpen jauh-jauh lah di bagian yang paling pojok-pojok lah, ya udah lupain lah gitu. Masuk laci gitu lah, masuk laci lah di pojok-pojok gitu udah. Terus saya bekerja, saya menikah, punya anak dan sebagainya, dan seterusnya saya bekerja sampai suatu saat di satu tempat pekerjaan saya bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan semuanya, menjelaskan semua sejarah ini. Karena waktu itu memang dia seorang sarjana hukum memang, dan memang dia Muslim dari lahir, tapi dia yang mempelajari banyak tentang Alkitab. Jadi dia memang menaruh perhatian besar untuk itu, dan saya nggak tahu waktu itu kondisinya. Jadi waktu itu saya cuma berkenalan sama dia, ya merasa teman. Saya pikir kasihan banget ya nih orang nggak kenal Yesus gitu. Dalam kasihan hati ya, nggak ada yang nyelamatin ya. Gitu waktu itu. Dalam hati saya, karena waktu itu memang ada beberapa masalah-masalah yang memang dalam pekerjaan kita memang cukup berat gitu. Jadi harusnya dia berserah nih sama Allah nih, ya, sama Yesus nih gitu dalam hati saya gitu. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol aja sih, nggak apa-apa. Nah dia yang membuka pembicaraan mengenai Freemason, mengenai Illuminati. Waktu itu pembahasan udah banyak banget gitu. Sampai akhirnya ke pembahasan ke bangsa Israel. Ya memang tidak jauh kan dari situ, dari bangsa Israel. Kemudian sampai suatu saat dia bicara soal akhir zaman, bahwa Yesus, kami umat Islam tuh percaya bahwa Yesus akan menjadi juru selamat di akhir zaman. Saya bilang, tunggu bentar. Juru selamat gitu. Iya, kamu Muslim dari lahir kan ya? Saya bilang gitu. Iya. Kamu percaya kalau Yesus itu akan menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Kenapa kamu nggak bisa terima kalau Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat. Saya bilang. Nah terus dia bilang gini, emang di mana Yesus dibilang ada kalau Yesus itu Tuhan? Banyak ayatnya gitu. langsung saya kasih tahu loh. Kan kata Tuhan banyak buat Yesus kan?
Ya saya langsung nyampein itu Yohanes 14 ayat 6 aja bilang. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang kamu baca lagi yang benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu jadi kan jalan kan berarti. Jadi aku baca lagi. Terus itu dia bilang gini, coba kamu baca lagi. Itu konteksnya apa, latar belakangnya apa, suasananya di mana. Kemudian Yesus sedang berbicara sama siapa dan apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan di situ. Oke, saya baca lagi. Konteks ya konteks. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai membaca Alkitab dengan cara yang mungkin bisa dikata berbeda ya. Jadi kita baca sejarahnya, konteksnya, terus itu jadi artinya kita memahami bahwa sebetulnya pesannya apa sih gitu. Sebetulnya pesannya apa sih? Jadi nggak baca begitu aja gitu, nggak baca bahwa Yesus berkata gini, Yesus bilang gini. Nah, tapi nggak tahu itu sebetulnya dia sedang bicara sama siapa dan apa yang sedang dia bicarakan sebetulnya. Habis itu baru sejarah secara luasnya gitu. Dari situ akhirnya saya mempelajari lagi gitu semuanya gitu. Belajar ulang ya? Belajar ulang. Bener-bener kalau belajar. Berapa lama tuh Mbak belajar ulang? Lebih 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Belajar ulang Bible? Belajar ulang Bible. Kepada seorang? Bukan kepada seorang. Artinya saya enggak sama teman kerjanya itu bukan? Iya, saya pola membacanya. Yang saya belajar sama dia tuh pola membacanya, pola ininya, apa namanya, membacanya itu yang membaca bahwa harus dikaji ya. Bahwa tidak hanya satu, kamu nggak baca sepotong-sepotong gitu. Kamu jangan baca sepotong-sepotong. Jangan cherry picking gitu ya. Jangan baca sepotong-sepotong. Ini yang saya paling ingat banget tuh. Saya tersinggung banget soalnya. Oh gitu ya. Waktu itu saya tersinggung banget. Dia ngomongnya enak banget ya. Iya, tersinggung. Dia ngomongnya enak banget kan. Kamu jangan suka baca sepotong-sepotong. Gitu ya. Perasaan gue, gile, gue gak baca sepotong-potong. Gue baca semuanya. Baca semua. Rasanya gitu kan. Rasanya. Tapi pas ditanya loh, kok beda ya? Kok beda maksudnya gitu. Nah baru saya panik. Baru artinya saya benar-benar mengerti bahwa cara membaca itu harusnya seperti apa. Lihat konteksnya. Kemudian bahkan lihat penulisnya bagaimana. Jadi akhirnya kami waktu itu mempelajari bagaimana cara penulisan Alkitab. Kemudian siapa saja penulisnya. Kemudian sejarah panjang penulisan Alkitab itu seperti apa gitu akhirnya. Dan ya akhirnya saya memahami bahwa memang adalah yang seperti dikatakan oleh Menahem Ali bahwa itu adalah terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan sehingga terjadi begitu banyak bias. Terjadi begitu banyak bias dan pengertian jadi berubah dan berubah gitu loh. Jadi nah kemudian udah gitu saya juga mempelajari sejarah panjang perjalanan gereja. Kenapa bisa gereja begitu banyak macamnya? Sektenya. Kenapa begitu banyak sektenya? Kenapa begitu banyak macamnya Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen segala macam Kristen kan? Dulu Mbak Siska Kristen apa? Protestan saya. Protestan. Gerejanya? Sesuai dengan suku orang tua. Oh, ya Batak, HKBP. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu mau tidak mau saya pelajari semuanya secara lengkap, secara utuh gitu. Sampai akhirnya saya menemukan gambaran yang utuh dari semua agama. Itu yang penting tuh ya. Itu yang gambaran yang penting. Gambaran yang utuh ini. Jadi sebetulnya apa sih gitu loh. Bahkan ketika kita sudah mengerti itu. Kalau Doni sendiri juga mempelajari itu dan akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi sampai hari ini di dunia saat ini kita ngerti kan ya. Ini datangnya dari mana sih? Kenapa sih bisa begini gitu? Bahwa mulanya itu ya memang iblis berencana iblis melawan Allah, ya kan? Dengan segala cara dengan segala cara dia membuat dia memakai suku bangsa yang mana untuk menghancurkan semua manusia. Tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya kita semua jangan menyembah Allah. Karena hanya ada 2 kok. Allah atau bukan Allah. Di luar Allah, ya udah. Kalau di Bible ada Allah, ada Tuhan, Mbak. Nah, itu makanya. Namanya apapun itu di luar Allah, itu bukan Allah. Nah, kemudian saya waktu itu memang hijrah perlahan-lahan. Saya diam-diam karena saya merasa yakin dengan semua penjelasan ini dan saya yakin waktu itu sebetulnya bahwa semua keluarga saya juga nanti kalau saya jelasin pasti nerima. Orang ini jelas kok penjelasannya. Tetapi ternyata memang mereka tidak mau mendengar penjelasan. Itu aja sih kok. Jadi karena tidak mau mendengar penjelasan ya sudah, ya saya give up. Saya mau gimana? Nggak mungkin saya paksain kan. Gitu. Saya nggak mungkin paksain dengan keluarga dengan ya kalau saya memang terpaksa harus menyingkir ya saya menyingkir. Akhirnya gimana, Mbak? Saya menyingkir, saya keluar dari rumah. Dikeluarkan dari rumah? Saya atau keluar sendiri? Saya keluar dari rumah. Oh, keluar sendiri. Karena memang mantan suami waktu itu tidak mau sama sekali. Saya bilang selama 4 tahun saya berusaha untuk untuk membuka dialog, membuka diskusi. Dia hanya berkeras, dia bilang pokoknya kamu balik lagi dulu, baru kita diskusi. Gitu.
Jadi dia maksa saya harus balik lagi dulu, atau pokoknya ya nggak, intinya nggak mau mendengar lah, nggak mau mendengar penjelasan apapun gitu. Jadi dan begitu juga dengan teman-teman saya yang berusaha untuk berdebat melalui Facebook, melalui apa gitu ya. Mereka bilang kamu tuh memaksakan keinginanmu sendiri gitu. Jadi nggak mau dengar penjelasan apapun, jadi langsung menuduh bahwa kamu sesat, tapi dia nggak mau dengar penjelasan. Roh Kudusnya lagi. Ya itu tadi bilangnya Roh Kudusnya ninggalin saya, padahal sekarang Roh Kudus yang mana itu? Ngomong-ngomong Mbak, temen kantornya Mbak Siska tadi tuh, yang dikasih tahu akulah jalan dan hidup dan kebenaran gitu, dia nggak nanya jalan mana gitu, maksudnya kalau mau nyembah kenapa nyembahnya jalan, kenapa nggak menyembah yang dituju gitu? Nanya gitu kok Mbak? Enggak ya? Ya kalau akulah jalan, terus sebenarnya nggak ada yang salah ya? Iya. Salahnya di mana ya sebenarnya? Yesus jalan, semua nabi-nabi kan juga jalan untuk kepada hidup kekal ya, begitu ya, benar ya? Sekarang kalau hanya Yesus, tanpa Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa, terus umatnya nabi-nabi sebelumnya tuh nyampe nggak tuh ke Bapa tuh Mbak? Nah itu dia. Kan gitu ya? Jadi kan artinya semua nabi-nabi adalah jalan ya, dan hidup dan kebenaran, artinya ya melalui mereka, umatnya mereka menemukan hidup yang mereka kekal. Iya, gitu jadi, ya. Jadi setiap nabi pada masanya itu mengajari umatnya pada saat itu bagaimana menyembah Allah supaya dia sampai kepada Allah. Iya. Itu Nah jalannya kan nabi-nabi itu ya. Jalan. Itulah yang dimaksudkan, seperti bagaimana ibadahnya gitu loh, caranya seperti apa gitu ya. Enggak, saya kirain temen kantornya Mbak Siska bilang kalau mau nyembah jalan yang Yesus itu, kenapa nggak nyembah jalan Sudirman misalnya gitu? Mungkin ada jalan lain gitu ya. Kan banyak jalan menuju Roma gitu. Oke. Wah, jadi setelah itu Mbak Siska harus keluar dari rumah. Saya harus keluar dari rumah. Ya, saya pikir saya harus keluar dari rumah karena anak-anak juga sebenarnya sudah menjadi Muslim kebetulan. Jadi kami memang waktu itu anak-anak diam-diam terpaksa puasa juga berdiam-diam, apa segala macam diam-diam gitu, kasihan mereka. Dan mereka sebetulnya saya akhirnya menguatkan diri untuk meninggal, ya berlepas diri, karena gini, anak-anak sudah nanya, mama kita mau sampai kapan begini, mau sampai kapan kita seperti ini gitu. Nah saya udah melihat bahwa berarti itu artinya adalah suara hati mereka bahwa mereka sudah menderita gitu. Jadi saya pikir sudah nggak sehat lagi gitu. Saya nggak bisa juga terlalu lama menunggu. Kalau memang dia tidak mau, ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya nggak bisa paksain juga gitu kan. Saya nggak mau maksa. Kalau memang nggak mau dengar, ya sudah, saya yang menyingkir gitu. Jadi saya tinggalkan dan kami berpisah. Ya kebetulan anak-anak alhamdulillah Allah beri hidayah juga, karena mereka bertanya dan saya menjelaskan, mereka bisa menerima penjelasan itu. Karena kan memang sebetulnya buktinya ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau fair, kita mau jujur seperti ya, selalu kita katakan kalau mau jujur sebetulnya kan buktinya ada. Buktinya ada kok. Dibuka Alkitab. Rata-rata kan gini Mbak ya. Ini saya bilang nih dalam tanda kutip ini penyakit ya. Orang itu hanya melihat yang di depan, tapi mereka tidak mau melihat yang di belakang. Apa penyebabnya, bagaimana jalannya, bagaimana siapa yang membuatnya dan segala macam ya. Seperti tadi cerita awalnya Mbak Siska kan. Orang taunya di depan sudah menjadi sebuah doktrin atau dogma gitu lah ya. Yang sudah masuk ke alam pikirannya, di mana kadang-kadang kalau yang walaupun itu benar atau salah nggak tahu, tapi kalau setiap hari masuk, kemudian secara nggak sadar di bawah alam bawah sadar. Masalahnya janjinya manis banget. Yang entah benar atau salah jadi kebenaran gitu Mbak ya. Dan janjinya manis banget. Dan janjinya manis banget. Itu masalahnya kan. Nah kebetulan Mbak Siskanya sukanya ngasem gitu ya mungkin. bukan begitu masalahnya. Kalau kita misalnya dijanjikan sama orang, Koko misalnya dijanjikan, Koko tinggal duduk aja, invest aja, duduk aja manis, nanti Koko dapat 1 miliar deh. Gak usah ngapa-ngapain gitu ya. Gak usah ngapa-ngapain. Asal tanda tangan aja. Asal Kok percaya kira-kira saja. nanya nggak? Ini siapa yang bikin, dari mana? Siapa yang janji? Gimana jalan ceritanya nih bisa begini? Wajar nggak sih kalau kita nanya kayak gitu? Wajar banget lah. Justru kita wajib nanya yang begitu ya. Jadi kembali lagi adalah dasar hukumnya kalau saya ya. Kalau saya mungkin karena saya biasa bicara dari pekerjaannya udah bertahun-tahun, kita harus ada dasar hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum itu yang menjadi landasan kita untuk melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Dalam hal ini terutama ya dasar hukumnya yang harus, kalau buat saya ya dasar hukumnya harus benar gitu loh. Kalau dasar hukumnya sudah nggak jelas, sudah salah-salah, banyak kesalahan di dalamnya, ya mohon maaf, saya nggak bisa itu ngikutin yang
dasar hukumnya seperti ini gitu. Nah, sementara saya bertemu dengan Quran yang dasar hukumnya alhamdulillah bisa dibuktikan dengan semua ilmu pengetahuan. Dan Quran sendiri bicara bahwa ujilah aku gitu lah. Bahasanya mungkin bahasa kitanya ujilah aku gitu. Maka buatlah surat semisal. Jika kamu meragukannya, maka buatlah surat semisal. Bawa teman-teman kamu. Bawa teman-teman kamu bikin surat semisal. Bawa jin sekalian gitu. Sampai seperti itu kan. Sampai seperti itu. Artinya nggak main-main gitu. Artinya nggak main-main ya kan. Nah, kemudian pembuktian secara ilmiahnya sudah banyak ya. Saya nggak usah ceritain panjang gitu, banget kan. Kita banyak baca buku. Semua silakan teman-teman buka YouTube, buka apa segala macam ilmu pengetahuan sekarang sudah banyak yang terbukti gitu. Nah, kalau itu ditulis hanya oleh seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad gitu ya, hanya ditulis oleh manusia yang pada masa itu belum ada teknologi apapun. Bahkan dia pun sebenarnya adalah seorang yang umi ya. Gitu kan, yang tidak bisa membaca gitu, mulanya nggak bisa membaca gitu, baru disampaikan oleh malaikat gitu. Nah, kemudian penulisan hadis-hadisnya itu ada perawinya segala macam sejarahnya, dan Allah menjanjikan bahwa Allah menjaga Quran itu, dan sampai hari ini Quran yang 1400 tahun yang lalu itu masih sama persis dengan yang sekarang kita baca. Itu kan membuktikan bahwa Allah bekerja di sana di dalamnya gitu. Saya pernah dibilang sama keluarga saya bilang gini, memang Alkitab itu ada campur tangan manusia, jadi wajar kalau ada kesalahan. Oh gitu. Ngaku ya? Ngaku. Terus? Ya sudah. Tapi gitu. Ya tapi tetap janji itu masih terlalu manis. Janji itu masih terlalu manis buat mereka gitu. Sebenarnya terlalu manis itu bisa saya katakan juga begini ya. Ajarannya tuh kalau istilahnya apa ya? Too good to be true gitu ya. Too good to be true. Bisa gitu ya? Sebetulnya begitu sih sebetulnya. Oh sebetulnya sadarnya setelah? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah disadari nih. Sudah sadar. Alhamdulillah. Gitu loh ya. Saya berharap semua keluarga saya, semua teman-teman saya juga bisa mau. Ayolah kita buka, ya fair aja lah. Kita buka buktinya gitu kan, supaya yang menjadi sauh, yang menjadi pegangan kita tuh apa sebetulnya sih dasar hukumnya. Gitu. Sedangkan peraturan yang dibuat pemerintah aja kita protes gitu kalau nggak bener gitu. Gitu ya, masih bisa diuji tuh ya? Iya, masih bisa diuji kan? Ke MK gitu ya? Iya, masih bisa diuji di apa namanya? Kenapa kalian bisa protes gitu pada aturan itu gitu? Sekarang ini aturan yang membuat kalian selama-lamanya. Nah, lu terima aja gimana sih? Iya. Bukan selama-lamanya, Mbak. Kalau anak-anak TK kan banyak selama-lamanya gitu. Biasanya kayak gitu ya, mereka bisa. Tapi seperti itu gitu kan, jadi ya. Yang saya tangkap nih dari Mbak Siska nih ngomong nih dari tadi nih, berarti boleh nggak kalau saya bilang begini, jujurlah minimal pada diri sendiri gitu ya, gitu ya Mbak ya? Bisa. Gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, harus jujur lah pada diri sendiri lah. Ya. Walaupun awalnya mungkin sempat tersinggung gitu ya. Iya. Hah? Iya. Sempat gemas gitu ya. Berember-ember air mata saya waktu belajar. Ember-ember ya. Iya. Saya serius, saya nangis. Karena apa? Pertama merasa ditipu. Kedua, merasa ditipu oleh ajaran sebelumnya. Oh gitu. Hampir 40 tahun loh. Iya. Gue nyembah apaan sih? Sorry Mbak, saya potong nih Mbak, sorry. Ada seorang wanita, masih muda, umur 20-an, kerja di sebuah instansi pemerintah. Gerejanya sama HKBP, datang ke kantor saya. Ya biasa mau menanyakan masalah agama gitu ya. Akhirnya saya tunjukkan Bible yang tebel itu tuh, yang merah itu tuh. Saya suruh bacanya lama loh, padahal kalimatnya nggak panjang. Tapi dia bacanya lama sampai akhirnya saya diemin. Baca lama, setelah itu dia tutup sendiri, dia nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Saya bilang gitu. Jadi selama ini saya ditipu ya gitu Pak. Iya. Gitu ya, Mbak Siska juga ngerasa gitu? Iya, saya merasa seperti itu. Saya merasa ditipu. Jadi waktu saya akhirnya saya memutuskan syahadat karena teman saya itu nggak ngebolehin saya waktu di awalnya. Saya bilang saya pengen sholat, saya bilang gitu. Udah baca dulu Alkitabnya yang bener. Gitu bolak-balik dia bilang. Ya artinya dia maunya saya memang benar-benar paham dulu. Jangan sampai saya masuk itu hanya gara-gara ikut-ikutan atau hanya gara-gara emosi sesaat. Gitu. Jadi ya saya akhirnya memutuskan itu, saya udah nggak tahan lagi. Saya bilang, Tuhan, saya selama ini saya sembah apa? Sembah siapa gitu ya? Sembah siapa saya sebenarnya selama ini gitu. Saya begitu rindu sekali untuk bersujud gitu. Waktu pertama kali sujud gimana Mbak rasanya Mbak? Ya nangis lah. Nangis ya? Jadi ingat ya di Bible Yesus sujud ya? Ya. Akhirnya saya bisa sama kayak Yesus sujud gitu ya? Ya. Betul nggak? Betul. Saya merasa gitu loh Mbak. Betul.
Iya. akhirnya saya bisa Sujud. tidak menyembah Yesus gitu. Iya. Akhirnya saya hanya bisa menyembah Tuhannya Yesus. Ya. Betul Mbak ya? Betul. Masya Dan Allah. rasanya makin lebih bersahabat dengan Yesus biar bagaimana. Iya, karena, benar, iya. Karena ternyata Yesus itu kan menyembah Allah dan Iya. Dia menyuruh kita menyembah Allah sebenarnya Iya. gitulah. Jadi sebetulnya akhirnya kita bisa lebih dekat, bisa lebih ya. Cuma memang sekarang aku nggak curhat sama Yesus lagi. Kalau Iya. aku curhat sama Yesus. Iya, iya. Kalau sekarang aku curhat sama Allah gitu loh. Di dalam tiap Dia sujud. curhat sama Yesus. Iya dulu ya begitu ya. Dear Jesus Iya, loh iya, dulu, iya, iya, Dear iya. Jesus gitu Oh loh. my Jesus Iya, gitu. Dear Jesus dulu begitu loh. Iya, Kalau iya, sekarang iya, ya udah sama Allah ya. Alhamdulillah, Sekarang sama Allah, ya. dan semua masalah itu kita tumpahkan di sajadah kita gitu, Iya. di dalam sujud kita itu. Iya. Dan betapa indahnya kalau kita ternyata menurut Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa sholat itu adalah keperluan saya. Iya. Jadi bukan Allah yang perlu kita sholat. bukan Allah yang perlu disembah, tapi Allah tuh lagi nungguin kamu mau ngomong apa lagi masalahnya, Iya, kamu iya. masalahnya apa gitu. Iya. Dan ketika kita sujud itu Allah lagi mengusap kepala kita bilang, iya apa kamu butuh apa gitu loh. Masya Allah. Iya kan? Betul. Dan sehari 5 kali, sehari 5 kali artinya begitu. Ini apa ada jarak waktu itu cuman istirahat dulu jam Iya. siang kamu istirahat dulu, abis Iya. kerja kamu capek istirahat dulu, ngomong dulu sama saya ada masalah apa. Enak banget kan ya? Keren Mbak itu Mbak, bener. Iya kan? Habis itu nanti udah mau sore-sore biasanya kita kan Iya. gitu kan Pak. Iya, Masalahnya kalau kita lagi kerja itu kan dari pagi masih seger ya, masih Iya. banyak kayak ini segala macam aktivitas. Sudah mulai agak siang mulai capek, udah mulai banyak masalah udah. Ketika kita wudu, seger, sholat, terus ngomong ya Allah, tolong udahin ya Allah, tolonglah. Ada masalah ini, misalnya, udah. Iya. Habis itu kan berjalan lagi sore. Iya. Nah, ketika sore itu kan sebetulnya saat-saat lagi udah ngantuk, udah semua, iya kan? Iya kan semua Iya, udah iya, kita konsentrasi udah full, udah habis. Di situ sholat lagi, sholat lagi sini, ngomong lagi sama saya. Terus menghadapi malam. Biasanya kita menghadapi malam tuh kan saat-saat yang perubahan dari siang ke malam itu sebetulnya suka lemes, nggak tahu kenapa. Mbak Siska dulu waktu masih Kristen nggak pernah sujud kalau doa tentang Yesus. Enggak, Lah Yesus kan di Bible sujud. nggak pernah saya. Kok nggak ngikutin? Karena nggak ada diajarin. Oh nggak diajarin, nggak diajarin sama gereja. Iya. Oh, oke. Nggak ada gereja yang ngajarin kita sujud ya Kita Mbak kan ya. diajarin begini. Oh, tangan. oke. Tapi Begini kan, ya? padahal Yesus sendiri nggak pernah tuh lipat tangan. Iya ya. Iya kan? Ah. Coba, Korodi pernah nggak baca di Yesus melipat tangan lalu Gambarnya ada. Ada gambar Yesus begini. Ya. Gambar juga begini kok. Iya, yang iya. yang pernah saya lihat sih ya. Iya. Nah terus itu kalau yang lipat tangan, Korodi belajar dari. Kan ada yang begini ya. Iya. Ada yang begini. Iya, tapi Yesus pernah nggak suruh lipatlah tanganmu lalu kamu berdoa Yang diajarin Yesus kalau nggak salah doanya dalam kamar ya kalau nggak salah ya. di dalam kamar. Ya, Kemudian jangan kalau pamer kalau lagi puasa gitu ya. Iya, menengadahkan tangan. Menengadahkan tangan. Iya. Gitu. Iya kan? Iya. Teman saya ada Mbak, yang doanya gini Mbak, udah begini, terus begini. Oh itu main golf. Oke. Alhamdulillah ya Mbak ya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, hampir 40 tahun ya. Iya. Alhamdulillah kita masih dikasih waktu. Masih Allah kasih kesempatan untuk belajar Kasih kesempatan. dan belajar ya. Dan belajar. Iya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertauhid ya Mbak ya. Ya, bertauhid, menyampaikan. Itu yang penting ya. Masya Allah. Nah terus selama masa transisi ini Mbak, dari keluar dari rumah, jadi kan tadi sempat bilang kurang lebih 4 tahun. Iya. Terus kemudian keluar dari rumah. Iya. Sekarang berarti udah tahun ke-7 kan ya? Iya. Berarti ini tahun ketiga keluar dari rumah. Iya, kurang lebih ya. Belum lama dong Mbak. 2020 awal saya keluar, 2020 udah 1 Iya. 2,5 tahun ya berarti. Belum lama berarti ya? Belum. Hubungan sama keluarga masih gimana? Terus terang saya ya memang nggak ini sih karena memang cara berpikir sudah berbeda ya. Cara berpikir. Iya, tapi sudah kan berbeda. keluarga gitu loh. Ya tetap memang tapi cara menyelesaikan masalah, cara berpikir itu kan sudah berbeda. Jadi kalaupun kita ngobrol udah jadinya kayak ngobrol Hambar. kayak temen orang luar gitu. Oh. Karena memang udah beda sih cara berpikirnya. Bagaimanapun juga kita cara berpikir udah beda gitu. Ibu saya juga bilang gini, kan jadi nggak enak ngobrol sama kamu. Soalnya beda udah kata dia gitu. Sebenarnya Udah asing. masalahnya apa ya? Nggak Maksud ngerti. saya di luar daripada agama Iya. nih. Hubungan orang tua sama anak kan sebenarnya kan tidak harus dibatasi dengan agama harusnya kan ya. Ya harusnya, Harusnya tapi ya. memang saya tetap sayang ya, tetap Iya. mendoakan mereka biar bagaimanapun juga. Saya berharap mereka mendapatkan hidayah. Biar bagaimanapun juga saya masih berharap bahwa mereka Iya. kita akan berkumpul lagi di surga nanti. Iya, Tetap amin. pasti begitu kan. Tapi kan kembali lagi kita hanya bisa mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Iya. Gitu. Hidayah milik Allah ya. Hidayah milik Allah Iya. gitu kan.
Ya, jadi ya sudah, nggak apa-apa. Saya ada memang harga yang harus dibayar, tapi apa yang harga yang harus dibayar itu kayaknya masih jauh banget dibanding keuntungan yang saya dapat, bahwa saya mengerti siapa saya, siapa Allah gitu di dalam hidup ini gitu. Dan Allah menggantikan semua itu kok. Banyak saudara-saudara keluarga dalam Muslim ini banyak kok yang menggantikan itu gitu. Benar-benar kok Allah janjinya sesuai di awalnya saja, bahwa aku akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan. Ya itu benar kan? Itu ya kalau nggak pernah diuji terus kapan kuat nih ya, gimana ya? Kayak kita nggak bisa buktiin kan, gue benar-benar cinta sama Allah. Ya kalau di sekolah aja kita ada ujian ya. Kalau nggak ujian kan nggak naik kelas ya. Iya benar. Masya Allah nih. Ustazah makanya sebenarnya. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Senang sekali saya bisa ngobrol lagi jadi sama Mbak Siska nih, ketemu begini ya. Apalagi saya bangga banget. Saya bangga banget itu Pak Doni dengan pembahasannya itu di setiap YouTube-nya tuh menurut saya sangat iseng. Sangat apa ya, berbobot ya, karena memang membuktikan dengan jadi dengan Pak Menahem Ali itu bagus banget gitu. Jadi memang harusnya sih tsunami hijrah kepada Islam itu harusnya sudah terjadi sih, harusnya kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih nggak berniat. Saya membuat konten di YouTube atau saya mungkin memberikan kajian di mana. Saya nggak pernah punya niat saya mau memalahkan seseorang gitu, Mbak. Karena seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak itu hak semuanya kehendak Allah ya. Kita hanya menyampaikan, Mbak. Betul. Kan kita hanya menyampaikan, dan memang kita harus menyampaikan itu sih. Itu adalah kewajiban kita. Kan itu dakwah ya. Bagian dari dakwah lah ya. Dakwah itu kan nggak harus yang di lapangan sepak bola misalnya, atau yang kristologi gitu kan. Dakwah kan cukup dengan senyum dengan orang non muslim aja udah dakwah ya, Mbak ya. Gitu. Oke, mau tanya apa lagi? Ada yang belum diceritain nggak? Mungkin yang ditambah-tambahin dari yang enggak sih, kira-kira mungkin. Terus gimana kabarnya yang tadi itu, yang temen kerjanya itu yang mau diinjilin itu tadinya? Dia kebetulan alhamdulillah makin bisa berdakwah di lapas, di alhamdulillah, semua. Alhamdulillah. Di Moab Center juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau memang Allah sudah berkehendak ya lain ceritanya. Ya, semuanya pasti akan ada jalannya, Mbak ya. Seperti sekarang Mbak Siska juga. Saya yakin Mbak Siska juga mungkin kemudahan atau keakraban atau kehangatan yang diterima di keluarga yang dulu tidak didapatkan sekarang. Tetapi saya yakin pasti Allah sudah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik ya.